Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nasution dari Prodi PGMI 1A dengan mata kuliah Bahasa Indonesia 1 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Faizal MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf dan jenis-jenis paragraf beserta contohnya. Paragraf menurut Sujito dan Hasan menyatakan paragraf adalah bagian-bagian karangan atau teks yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubung secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pokok pikiran. Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang mengungkapkan suatu gagasan secara utuh. Gagasan itu biasanya berupa ide pokok dan ide pokok tersebut biasanya diwujudkan dalam kalimat utama. Paragraf merupakan penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Oleh karena itu, paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Fungsi paragraf yaitu yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis, memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam rangkaian kalimat sehingga membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru, sebuah karangan yang terdiri beberapa paragraf memiliki beberapa ide atau gagasan. Jenis-jenis paragraf. Mengenai jenis-jenis paragraf, kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan letak kalimat utama atau gagasan pokok, yaitu deduktif, induktif, ineratif, dan campuran. Yang pertama, paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum kemudian menjurus ke hal khusus. Pada paragraf deduktif, letak kalimat utama berada di awal paragraf. Contohnya, banjir sudah menjahal yang biasa di kota Jakarta. Bencana banjir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di dua bagian. Contoh yang sering ditemukan adalah diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. Dua kalimat utama yang digunakan sebenarnya sama, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Paragraf narasi atau menceritakan adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik. Paragraf deskripsi. Di dalam paragraf ini terdapat itu suatu gambaran atau objek yang menggambarkan pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisikan pendapat atau sikap disertai alasan, contoh, dan bukti untuk meyakinkan pembaca. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai keinginan penulisnya. Yang terakhir yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi.